Termasuk kita laki-laki, yang paling banyak salah bagi laki-laki ketika memakai pakaian ihram itu saat dia mandi. Handuk di kamar mandi. Sebelum lanjut, jangan lupa bergabung di channel ini, like, komen, dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Maka penting untuk Bapak Ibu calon jamaah haji, jamaah umrah mengetahui baik yang ifrad maupun yang tamattu demikian kiran. Satu, larangan ihram haji dan umrah. Secara umum ada 3 larangan ihram haji dan umrah. Jadi ada 3 secara umum larangan. Satu, larangan yang membatalkan haji dan umrah. Jadi ada larangan yang kalau kita langgar haji tak atau umrah tak batal. Batal artinya tidak sah, pergi pakai lagi baru dia harus diulang. Yang kedua, ada larangan yang tidak membatalkan haji dan umrah tetapi wajib membayar dam atau denda. Ingat, tidak batal tapi wajib. Ketiga, larangan yang tidak membatalkan haji dan umrah tetapi menggugurkan pahala. Ini 3 jadi larangan ihram itu 3 Bapak Ibu. Kemudian larangan yang membatalkan haji. Jadi pertama larangan yang membatalkan haji dan umrah. Ada 2. Larangan yang membatalkan haji dan umrah. 1, sengaja meninggalkan rukun haji dan umrah. Makanya rukunnya haji 1, niat ihram. 2, wukuf di Arafah. 3, tawaf ibadah. 4, sa'i. 5, mencukur. 6, tertib. Kemudian rukunnya umrah ya 1, niat ihram umrah. 2, tawaf. 3, sa'i. 4, mencukur atau memotong rambut. 5, tertib. Itu kalau umrah. Kalau ibadah umrah tamattu, nanti hajinya baru ke Arafah. Yang kedua, yang membatalkan haji ataupun umrah melakukan hubungan suami istri. Kedua, sebentar. Yang kedua, larangan ihram yang tidak membatalkan haji dan umrah. Kalau tadi itu membatalkan meninggalkan rukun haji, rukun umrah, melakukan hubungan suami istri. Sekarang, yang kedua larangan ihram yang tidak membatalkan haji dan umrah tetapi wajib membayar dam. Yang pertama, memakai pakaian berjahit bagi laki-laki. Yang kedua, memakai sepatu yang menutup mata kaki bagi laki-laki. Maka itu perlu saya sampaikan kepada semua jamaah khususnya laki-laki. Biasanya kalau dari rumah kita naik pakai sepatu toh, usahakan simpan sandal di tas tentengan. Karena di pesawat nanti tidak boleh lagi pakai sepatu. Masa pakai ihram pakai sepatu? Kemudian pakai ihram tak simpan di tas tentengan, baik laki-laki maupun perempuan, karena langsung ke Mekah. Seandainya langsung ke Madinah, pantama ngasih pas sukun jadi kau perempuan. Itu jadi sandal. Ingat kidi. Jadi tugas-tugas kita juga petugas itu, perhatikan kakinya jamaahnya. Jamaah dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiga, menutup kepala yang melekat bagi laki-laki seperti topi. Apalagi seperti ini, payung yang melekat, karena datang itu payung pakai kalau payung begini tidak apa-apa Ji. Kemudian ini bagi laki-laki. Kemudian yang keempat, memotong atau mencabut rambut atau bulu-bulu. Itu bahayanya itu. Jadi hati-hati, jaga-jaga jangan sampai lampai cara men. Kini pemotong. Yang kelima, memotong kuku. Dek kami sumpai sebelum ihram sudah disuruh tadi. Kemudian memakai wangi-wangian. Dam. Memburu, menganiaya binatang dengan cara apapun kecuali binatang membahayakan, kecuali non dan kicicak. Bunuh mi.
Kedelapan, memakai kaos tangan tertutup bagi laki-laki, bagi perempuan di kaos tangan. Kemudian kesembilan, menutup muka, memakai cadar, tutup semua. Kecuali kalau khawatir perempuan itu dilihat sama marahnya. Nah, kemudian yang ke-10, nikah atau menikahkan, meminang atau meminang. Ini masa mau naik begitu? Nah, itu yang membatalkan tidak membatalkan haji dan umrah tetapi harus bayar dam. Yang ketiga, larangan yang tidak membatalkan haji dan umrah tetapi menggugurkan pahala haji dan umrah. Yang mana itu bercumbu rayu, berbuat fasik. Jadi itu biar pasangan tidak boleh. Oh maknanya ini. Wah, murah dulu kena 5 bangi minta kesadaan kuasa salah kalian kau ngaliprat. Sana toh. Itu karena ini. Kemudian berbuat fasik, yang melakukan dosa-dosa kecil, yang menemukan benda-benda di atas. Saya pesankan Bapak Ibu, barang apapun kita temukan di Mekah, di Arafah, di Musdalifah, di Mina, termasuk di Madinah, jangan pernah ambil kecuali kalau diamankan. Pertama itu sangi CCTV, jangan pernah, apalagi dibawa pulang. Kemudian berdebat, ini yang paling banyak berdebat. Debat di mana-mana debat. Rio tua debat, Rilip kat debat. Ini yang paling banyak di Arafah berdebat. Kemudian berkelahi, jarang jinia, bahkan tidak pernah. Kemudian mengeluarkan kata-kata kotor dan sejenisnya. Ini Bapak seperti bercumbu, berbuat fasik, berdebat, mengeluarkan kata-kata kotor meskipun tidak diucap oleh mulut tapi sempat terlintas di hati. Ini hati-hati yang ketiga. Nah, jadi jaga hati kita baik-baik. Jadi ini 3 jenis larangan membatalkan haji dan umrah. Kedua, tidak membatalkan haji dan umrah tapi harus dam, pembahasan dam berikutnya. Kemudian yang ketiga, tidak membatalkan haji dan umrah tapi hilang pahalanya. Nah, ini yang baik. Kemudian selanjutnya dam. Nah, ini dam. Ada orang belum paham apa itu dam. Dam menurut bahasa adalah darah. Sedangkan menurut istilah dam adalah mengalirkan darah atau menyembelih ternak, yaitu kambing, unta atau sapi di tanah haram. Nah, di tanah haram dalam rangka memenuhi ketentuan manasik haji. Itulah dam. Nah, sekarang lebih jelas lagi. Dam terdiri 2 jenis. Nah, ini penting dipahami. Dam ada 2 jenis. Pertama, dam nusuk, karena ketentuan manasik, bukan karena pelanggaran. Nah, jadi tidak semua orang yang dam itu karena tapi karena ketentuan manasik sehingga diharuskan berdam. Yang mana itu karena dia mengerjakan haji tamattu atau haji kiran. Kemudian dam yang kedua, dam isa'ah. Ini dam isa'ah ini dam pelanggaran terhadap ketentuan ibadah haji dan umrah. Itu yang dibahas tadi, yang jenis-jenisnya. Jadi ada 2 secara umum. Nah, sekarang pembahasan rincinya, dam isa'ah atau dam pelanggaran. Apa saja itu? 1, melanggar larangan ihram seperti yang dibahas sebelumnya. Yang kedua, meninggalkan salah satu wajib haji atau umrah yang terdiri dari. Jadi ada karena pelanggaran yang disebutkan tadi, ada karena ini yang ditinggalkan. 1, tidak berihram dari mikat. Kemudian yang kedua, tidak mabit di Musdalifah. Nah, urusan dan panitia ya. Mabit atau tidak jamaah, panitia yang punya urusan. Mana kita mabit, ni boleh kita lampa mabit. Kemudian yang ketiga, tidak mabit di Mina. Ini juga urusannya. Yang kedua, tidak melontar jumrah. Nah, ini yang melontar jumrah itu kalau tidak melontar maka kena dam. Saya ini Ustaz sakit, saya tidak bisa jalan. Bagaimana caranya? Diwakili. Yang urus ini ketua kloter, pembimbing ibadah dan seluruh petugas. Kita Bapak jangan maki pergi. Ada tong pergi Kak saya. Kukul jadak Kak. Bapak anu. Jangan sampai gini turun ngatakan mukul lembat terus mukul minro. Dan dikurang maka. Kalau merasa tidak bisa jalan, itu kan ditensi-tensi sama petugas. Petugasnya nanti ada di tenri ini. Kita tidak boleh darah. Tambah kada kaki neseri kilo, naik intensita. Salah sikit naik emosita. Tapi tembak iya. Itu maka boleh diwakilkan.
Jadi dihitumi berapa jamaah yang tidak bisa melontar hari pertama Jumrah Akabah, berapa jamaah yang tidak bisa melontar hari Tasyrik, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Kemudian siapa yang akan mewakilkan, itu harus rinci sehingga semua bisa dilontarkan. Nah, pergi melontar bisa diwakili, caranya bagaimana? Saya dulu kalau hari ke-10 kan, hari ke-10 melontar Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma rajamal lisyayatin, sambil pintu jun dulu untuk kita. Baru untuk diwakili, saya berniat mewakili melontarkan pulang bimpulan. 7. Besoknya juga begitu, ketiga mia. Untuk diri tak dulu 7 kali diulang, baru yang diwakili bisa sampai 10 wakili. Tinggi pahala tak kalau suka kita mewakili, menyelesaikan masalahnya teman. Kemudian pindah di usta untuk diri, baru untuk diwakili. Jadi ini supaya semua melontar. Kemudian apa lagi yang kena dam? Isa'ah. Tidak tawaf wada kecuali wanita wa. Jadi hukum tawaf wada itu wajib, kalau umrah kan sunnah ji. Tapi kalau haji wajib. Tapi orang yang haid boleh tidak tawaf. Nah, tapi nanti didiskusikan sama pembimbing. Ketentuan mengenai adab ini rencana. 1. Melanggar larangan ihram berupa. Ini larangannya dan apa dannya. Jadi pun melanggar kinne apa damnya, itu pun harus ditahu juga. Misalnya 1, melanggar larangan ihram berupa mencukur atau mencabut rambut atau bulu. Jadi 1 paket ini, memotong kuku, memakai pakaian biasa bagi laki-laki, menutup kepala seperti topi atau menutup wajah. Ini banyak laki-laki, utamanya dari Jeddah ke Mekah, itu karena dingin biasa AC. Nah tongko ulun dari boko, dia tutup itu kepalanya di belakang nampak tinro. Apa na tongko kaki? Pakai nyirannya tidak boleh. Jangan ditutup wajah. Pakai apa saja. Kan tidak boleh tuh. Nah tongko. Jadi kita itu petugas kedong, ketua rombongan, ketua kalau rogo begitu petugas tak. Kenapa ditutup? Dingin. Itu AC di atas, alat itu ditutup. Ase bangsa jadi udah tua, puna nipa naung ilai naung gitu, puna nipa apa kita tidak keluar ki, sama gitu bos kalian ini tergantung di atas, jangan tuh buta kita tutup, karena jangan sampai kena kita itu di atas kasih tutup nih begini, begini tuh, lari turun iseng. Nah, kemudian menutup muka, memakai sarung tangan, memakai wangi-wangian. Yang 6 ini kalau dilanggar boleh dipilih damnya. Apa pilihan pertama? Menyembelih seekor kambing, atau berpuasa 3 hari, berarti tidak menyembelih. Yang kedua bersedekah. Jadi jumlahnya dari makanan yang mengenyangkan kepada masing-masing 6 orang 1/4 kilo. Nah jadi dijaga di yang biasa itu kalau melanggar orang langsung kambing atau puasa, karena ini yang paling tinggi damnya. Ini kalau dilanggar ini damnya. Kemudian sekarang ini melanggar larangan membunuh hewan buruan. Itu kalau hewan dalam keadaan ihram kemudian kita membunuh hewan-hewan buruan, maka wajib dampi dia dengan menyembelih hewan yang sama, atau bersedekah kepada fakir miskin di tanah suci dengan makanan seharga hewan tersebut. Jadi punah sapi dibunuh, maka harus sapi disembelih. Tidak ada sapi, uang sapi 20 juta. Dende. Itu kalau pelanggaran karena hewan. Kemudian yang ketiga ini, suami istri yang bersetubuh berhubungan suami istri sebelum tahallul awal. Kapan itu tahallul awal? Nanti setelah tanggal 10 Zulhijjah di Mina maki sudah maki melontar dan sudah mencukur tahallul awal. Atau sudah ki melontar pergi ki sa'i, pergi ki tawaf, kemudian sa'i tahallul awal. Kalau tahallul sani sudah melontar, kemudian tawaf ibadah, kemudian sa'i, kemudian mencukur tahallul sani rinna. Nah, sekarang tahallul awal. Suami istri yang melakukan hubungan sebelum tahallul awal, maka batal hajinya. Apabila terjadi hubungan suami istri sebelum tahallul awal, apa damnya? 1 ya, tahallul awal, maka batal hajinya dan wajib membayar kafarat, hukuman denda.
Adapun kafaratnya kalau sebelum tahallul awal. 1. Menyembelih seekor unta. Ditunggali tanda ditujui. Menyembelih seekor unta atau sapi. Kalau tidak ada unta atau sapi, menyembelih 7 ekor. Sudah batal hajinya, batal umrahnya, memotong domba boleh. Nah, tidak sampai di situ. Kalau tidak ada bersedekah seharga unta, tidak ada unta, tidak ada sapi, tidak ada 7 ekor kambing, maka bersedekah seharga unta. Nah, yang berangkat suami istri hati-hati. Apalagi? Atau berpuasa sehitungan mud, ya 1 hari seharga itu, kira-kira pernah bersedekahnya. Kemudian yang kedua, tetap ada hukumannya. Sambil itu tadi menyembelih unta atau sapi atau 7 ekor sapi atau bersedekah seharga, belum selesai hukumannya di sisi Allah. Yang kedua, menyelesaikan haji yang batal. Jadi dia tetap melaksanakan haji sampai selesai. Sebelum ke Arafah kejadian, sebelum tahallul, maka dia tetap ke Arafah, dia tetap pergi tapi apa pi? Nana gua kunek. Yang ketiga, wajibnya belum gugur, dan diwajibkan mengulang haji tahun berikutnya. Nah, ini yang tidak, dan ini tidak bisa diatur-atur. Kemudian yang kedua, ini masih tentang hubungan suami istri. Itu yang tadi, suami istri yang melakukan hubungan setelah tahallul awal. Itu tadi sebelum tahallul. Setelah tahallul awal tidak membatalkan haji. Haji tidak batal. Jadi biar tidak pergi tahun berikutnya. Namun wajib membayar dam. Apa damnya? Berupa seekor unta atau sapi. Sedangkan pelanggaran jadi 2 haji, sapi atau unta. Itu kalau sudah tahallul awal. Nah, sedangkan pelanggaran masih melakukan lagi. Nek bari basah, nek bangi. Misalnya toh, barakat nama ka. Anda napa gimana sih kan nih? Nah, sedangkan pelanggaran melakukan hubungan suami istri kedua kalinya setelah tahallul awal. Ya keduanya tadi kan pertama. Sampai pas ditambah-tambah di setelah mikirolo. Maka membayar dam berupa seekor kambing. Jadi punah melakukan ini lagi, tambah lagi seekor kambing. Jadi minre jamaah kambing. Demikian menurut kaul ulama, jadi hindari mirolo sak baraki. Kemudian yang kelima, ya. Apabila seseorang yang berihram haji atau umrah namun pelaksanaan ibadahnya terhalang karena sakit gitu, ya sakit, pokoknya tidak bisa, ini nanti kan pasti ada komunikasi kalau begini, maka hendaklah ia berniat tahallul, berniat saja melepaskan kain ihramnya haji dan umrah, kemudian menyembelih seekor kambing di tempat kejadian, tapi dagingnya dibagikan kepada fakir miskin. Ya ini diurus oleh, jadi dia bisa berpakaian bebas, tetapi kan selama bisa dia jaga tidak usah. Ini yang sakit-sakit keras biasa. Kemudian yang keenam, seseorang mengerjakan haji umrah tetapi tidak berihram dari mikat. Nah kalau pakai ihram dari alam-lang, apa mentiadan den, nah kalian aja. Maka harus membayar dam isa'ah berupa menyembelih seekor kambing, itu dan seterusnya. Apabila tidak mampu maka berpuasa 10 hari. Dedek bahayana paling kalau masuk ke Mekah tidak pakai ihram. Patambilangan kian nampak kalian tak masa tadi mengerti. Masa tidak membaca mamin akan tidak mungkin toh, cuma kalau terjadi maka seperti itu ya. Maka harus berpuasa, menyembelih kambing, kemudian berpuasa 10 hari. 3 hari dikerjakan pada masa haji, yaitu tanggal 6, 7, 8 itu watuna Zulhijjah, dan 7 hari dikerjakan di tanah air. Jika puasa 3 hari tidak dapat dilaksanakan di tanah haram, nasabah kutui, maka dapat dilaksanakan di tanah air dengan niat qada. Nah, ini yang maksud tidak. Jadi kemudian yang ke-7,
Berapa ini? G. Apabila mengadakan akad nikah di waktu ihram, maka pernikahan itu batal. Mau tidak ada itu begini ya, salah. Artinya nikahnya tidak sah dan harus diulang setelah ihram, tetapi yang bersangkutan tidak dikenakan dam. Kemudian selanjutnya ada 3 pelanggaran ihram. Nah, ini yang ketiga toh. 1 membatalkan haji dan umrah. 2 kena dam, tidak batal tapi kena dam. Yang ketiga pelanggaran ihram yang tidak dikenakan dam, tetapi mengurangi nilai kemabruran haji atau umrah. 1 rapas. Apa itu rapas? Ya. Al-hajju asyurum ma'lumatun faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuka wala jidal. Waktu-waktu haji itu sudah ditentukan waktunya, maka barang siapa yang wajib haji atau yang berangkat haji, fala rafasa, tidak boleh rapas, wala fusuka, tidak boleh pusuk, wala jidal, tidak boleh jidal. Kenapa? Dan apa yang dikatakan rapas? Rapas itu melakukan kegiatan atau mengucapkan perkataan dapat menimbulkan hawa nafsu. A. Pusuk, yaitu melakukan kegiatan mengarah kepada pelanggaran agama. Jadi segala sesuatu. Yang C. Jidal, yaitu membantah-bantah, bertengkar. Jadi ini 3 tidak membatalkan haji dan tidak kena dam, tapi hilang pahala. Hati-hati kini. Ini pelanggaran Bapak Ibu.